Oke, hari ini kita kembali berjumpa walaupun melalui Zoom meeting ini. Saya percaya Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Walaupun pada saat-saat ini banyak orang yang gelisah, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang takut karena situasi, kondisi, keadaan yang terjadi saat ini. Terlebih kesehatan, ekonomi yang mengancam kehidupan bernegara. Tapi kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sangat dahsyat. Dimanapun kita jemaat GPE, saya percaya Tuhan baik akan menyertai seluruh kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang Daniel. Saya membuat satu tema, mempelajari langkah Daniel dalam menghadapi kegelisahan hati dan menghadapi ujian dan pergumulan. Kenapa saya senang dengan Daniel? Kita tahu Daniel selalu menghadapi banyak masalah di dalam kehidupannya. Setelah dia mengalami dalam kerajaan Nebukadnezar, dia masuk mengalami hal yang sama di dalam Darius. Waktu Darius menjadi raja, bagaimana dia dimasukkan ke gua singa. Dan dia berhasil melewati itu semua dan membuat yang namanya Darius menjadi orang yang bertobat kepada Tuhan. Bahkan Darius sempat memberikan satu perintah kepada setiap orang yang ada di dalam kerajaannya, di dalam pimpinannya. Di Daniel 6 ayat 26 dikatakan, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama itu beberapa perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gelisah kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal, yang selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kuasanya tidak akan berakhir. Kalau kita lihat setelah Daniel berhasil melewati pergumulan pencobaan yang terjadi setelah dia melawan Darius, melawan perintah Darius, dia dimasukkan ke kandang singa dan dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Tapi Daniel tidak sampai di situ. Dia selesai di situ apa? Dia langsung senang atau langsung hidupnya luar biasa? Tidak. Dia banyak menghadapi pergumulan, dia banyak menghadapi pencobaan, dia banyak menghadapi kegelisahan hatinya. Kenapa? Karena tidak selamanya kehidupan ini berjalan. Bagaimana penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Daniel? Bagaimana dia menghadapi situasi kondisi pada saat itu? Sama seperti kita saat ini. Bagaimana kita menghadapi masa sekarang ini? Kita mau belajar apa yang dipraktekkan Daniel di masa hidupnya. Kita mau belajar dari Daniel hari ini. Saya senang. Beberapa kali saya membaca kitab Daniel ini. Dari situ saya mengambil kesimpulan, ada beberapa hal praktek yang dilakukan Daniel sehingga dia orang yang berhasil menghadapi masa dulu, menghadapi masa sekarang, dan menghadapi masa yang akan datang. Ada dua penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Daniel, yaitu pada masa itu melalui Raja Nebukadnezar. Ada di situ satu penglihatan. Tapi yang mau kita lihat, apa penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Daniel? Akhirnya dia menjadi gelisah. Ayo kita baca firman Tuhan hari ini di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-28. Boleh dibuka. Daniel pasal 7 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sekianlah berita itu. Adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu di dalam ingatanku. Apa yang membuat hati Daniel gelisah? Apakah dia tidak berhasil mengatasi masalah yang jadi atas hidupnya di masa Darius? Dia berhasil, dia benar-benar ditolong Tuhan. Tapi kenapa lagi dia mempunyai kegelisahan di dalam pikirannya? Bahkan dia menjadi orang yang lesu.
Ini yang harus kita pelajari hari ini. Berapa banyak anak Tuhan sekarang ini mempunyai kegelisahan di dalam hidupnya. Berapa banyak sekarang orang yang hidup mempunyai kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan dalam menghadapi pencobaan masa sekarang ini. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana penglihatan itu begitu dahsyat sehingga Daniel gelisah di dalam hidupnya. Apa yang dilihat Daniel? Apa penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Daniel? Kita mau lihat Daniel mempunyai penglihatan bagaimana masa yang akan datang akan ada 4 berupa binatang kerajaan yang buas akan menghancurkan anak-anak Tuhan. Di situ dikatakan apa? Yang pertama rupanya seperti seekor singa, yang kedua seperti beruang, yang ketiga seperti mata tutul, dan yang keempat adalah binatang yang paling dahsyat dan menakutkan. Itulah yang membuat Daniel, penglihatan itulah yang membuat Daniel menjadi gelisah hatinya, dia tidak tenang. Itu adalah masa yang akan terjadi. Kita lihat sekarang ini, banyak hal-hal yang menakutkan. Kita lihat sekarang ini, bagaimana satu negara menindas negara yang lain. Bagaimana kekuasaan yang satu menindas kekuasaan yang lain. Bahkan yang kita lihat sekarang ini yang terjadi di Sigi. Bagaimana 8 orang harus meninggal dalam satu malam dibakar. Inilah yang harus kita renungkan. Dan itulah yang sebabnya saya mengajak kita jemaat GPE bagaimana menghadapi kegelisahan itu. Bagaimana menghadapi ketakutan itu. Ini waktunya sangat singkat, harusnya ini agak lebih panjang sedikit. Tapi karena waktu kita sekarang ini, karena kita telat tadi, ini tinggal waktu sekitar 20 menit. Jadi saya harus rangkum ini. Harusnya harus khotbah hampir 1 jam tadinya ini. Oke, kita akan lanjutkan. Tetapi Daniel, dia begitu gelisah hatinya, dia mempunyai kekhawatiran, dan inilah yang diberikan Tuhan penglihatannya di masa yang akan datang. Benarkah itu terjadi? Benar, sampai sekarang ini kita semua orang khawatir. Kegelisahan terjadi atas setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi di setiap kehidupannya, walaupun kegelisahan itu terjadi, bagaimana Daniel melihat satu kekuatan yang besar. Kalau kita baca di Daniel 7 ayat 9 sampai 10 di sana dikatakan, sementara aku terus melihat fakta-fakta diletakkan, lalu diduduklah ia di lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kuasanya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan sekelaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Apa yang penglihatan Daniel? Di saat dia melihat penglihatan yang 4 binatang buas yang akan menindas, Tuhan juga memperlihatkan hal yang sama di dalam hidupnya. Apa yang dilihat Daniel? Bahwa di situ ada yang mempunyai jubah putih, rambutnya seperti bulu domba. Ini adalah berbicara bagaimana suatu saat bahwa Tuhan kita akan hadir membela setiap kehidupan kita. Daniel masih gelisah hidupnya. Walaupun ada penglihatan itu, ada kuasa yang sangat dahsyat sebagai penghakiman terakhir di masa yang akan datang. Inilah yang membuat Daniel menjadi tenang. Daniel mengingatkan kita kepada setiap jemaat GPE supaya engkau tidak perlu takut apapun yang terjadi saat ini di dalam hidupmu. Bahwa pada suatu saat ada Allah yang berjubah putih, yang rambutnya putih seperti bulu domba. Itulah yang akan membuat kita bertahan. Itulah yang akan membela hidupmu. Itulah hakim yang seadil-adilnya, yang membuat kita terlepas dari segala kegelisahan.
Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam hidupmu, apapun yang terjadi saat ini. Daniel semua menghadapi segala yang terjadi. Apa yang dilakukan Daniel? Apa yang dilakukan Daniel untuk menghadapi kegelisahan itu? Apa yang dilakukan Daniel untuk menghadapi pergumulan yang terjadi atas hidupnya? Ada 4 langkah yang dilakukan oleh Daniel. Yang pertama, Daniel fokus belajar kitab atau firman Tuhan. Daniel tidak bisa terlepas dari firman Tuhan. Dia memfokuskan dirinya untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau lihat, baca firman Tuhan di dalam Daniel 9 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, pada tahun pertama pemerintah Darius, anak Ahasveros, dan dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan Kasdim. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, aku berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Nah, ini penglihatan Daniel fokus di dalam firman Tuhan. Dia tahu bahwa bangsa Israel akan dijatuhkan hukuman, yaitu pembuangan selama 70 tahun di Babel. Tapi Daniel, untuk menghancurkan kegelisahan hidupnya, untuk menghancurkan pergumulan hidupnya, untuk dia tetap di dalam Tuhan, dikatakan yang pertama, Daniel senantiasa belajar firman Tuhan. Memperhatikan dalam kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu dipelajari oleh Daniel. Kitab-kitab firman Tuhan itu selalu dibaca. Supaya apa? Itulah yang mempunyai kekuatan di dalam hidupnya untuk menghilangkan kegelisahan dan pergumulan di dalam hidupnya supaya dia berhasil. Daniel senantiasa melakukan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang mau diingatkan Tuhan buat kita sekarang ini jemaat GPE, mari jangan pernah engkau berhenti untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah engkau berhenti, tetap engkau melakukan, baca terus firman Tuhan. Kenapa? Hal yang sama dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita baca di Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Itu yang harus kita aminkan di dalam kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Bahwa firman Tuhan itu dicurahkan pada setiap kita di saat kita belajar firman Tuhan. Itulah kekuatannya yang akan dicurahkan kepada kita. Untuk apa? Tujuannya untuk menyelamatkan. Untuk menghilangkan kegelisahan. Untuk memenangkan kita dalam pertempuran, di dalam pergumulan kita. Ini yang dilakukan Daniel. Makanya hari ini saya ajak kita belajar sama seperti Daniel, supaya engkau tetap harus belajar firman Tuhan. Karena itu adalah kekuatan Allah. Semuanya terjadi karena firman. Amin. Makanya semua jemaat GP, jangan pernah engkau lalai dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Jelas hari ini dua tokoh yang berbeda antara Daniel dan Paulus. Paulus berkata, dia Injil adalah kekuatan Allah untuk tujuan penyelamatan bagi manusia. Sama dengan Daniel, dia mempelajari sekatap kitab-kitab menurut firman Tuhan. Supaya apa? Menghilangkan kegelisahan di dalam hidupnya. Memenangkan pertempuran pergumulan di dalam hidupnya yang terjadi atas bangsa Israel. Akhirnya apa? Bangsa Israel dimenangkan. Daniel bisa menghilangkan kegelisahannya.
Daniel menjadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena dia belajar firman Tuhan. Amin. Dan sama seperti kita, jemaat GPE, jika engkau tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan, engkau akan menjadi orang berhasil di dalam kehidupan. Kalau baca di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah kamu lupa memperkatakan firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan engkau ada berhasil. Keberhasilan Yosua membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, karena dia perkataan firman Tuhan, dia belajar firman Tuhan, dia jadikan menjadi pedoman di dalam hidup. Setiap kita jemaat GP, seberapapun kita, mari hari ini belajarlah untuk tetap ada firman Tuhan. Itu adalah kekuatan Allah yang dicurahkan untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Dan yang kedua yang harus kita pelajari, bagaimana Daniel berhasil untuk mengatasi kegelisahannya. Daniel fokus untuk mencari Tuhan. Kita tahu di saat dia benar-benar dikatakan oleh Darius setiap di kerajaannya harus menyembah kepada patung, Daniel tidak pernah menyimpang dari firman Tuhan. Dia naik ke soto rumah, di keloteng rumahnya, dia berdoa 3 kali di situ dan dia menghadap Yerusalem. Kenapa? Karena dia mencari Tuhan. Untuk menghilangkan kekhawatiran, kegelisahan di dalam hidup kita, kita harus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Boleh kita baca di Amsal 8 ayat 17, di situ dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Bagaimana caranya untuk mendapatkan Tuhan? Bagaimana caranya untuk mencari Tuhan? Tuhan katakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Bukankah di dalam firman Tuhan hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, baru yang kedua kasihilah sesamamu? Tuhan memerintahkan kepada kita hari ini, engkau belajar mengasihi Tuhan sesungguhnya, itulah engkau mencari Dia. Di saat engkau mengasihi Tuhan, engkau sama dengan mencari Dia. Di situ Tuhan apa? Dia akan turun di dalam kehidupan kita. Dia akan menjumpai kita. Dan Tuhan akan ambil segala masalah yang terjadi bagi kita. Dan Tuhan akan memenangkan kita dari pertempuran kegelisahan itu. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Lakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupmu. Inilah yang dikatakan Tuhan, di saat engkau mengasihi Tuhan, Dia akan mencari engkau, engkau akan memperoleh janji yang sempurna dari Tuhan. Engkau akan berjalan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 18 ayat 31 dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna, janjinya murni. Ia adalah perisai bagi setiap orang-orang yang berlindung kepadanya. Di saat engkau punya kegelisahan, engkau mencari Dia, engkau akan berjalan bersama dengan Dia di dalam jalan kesempurnaan. Dan engkau akan menerima janji itu. Janji yang murni yang diberikan Tuhan. Yaitu janjinya ya dan amin. Dan tidak akan pernah meleset. Janjinya adalah iya dan amin. Dan Ia akan menjadi tempat perlindungan bagi kita semua. Bukankah firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang? Daripada nyala keselamatanku, Dia gunung batuku, kota benteng hidupku, aku tidak akan takut. Hari ini jika engkau gelisah, carilah Tuhan di dalam hidupmu. Jika engkau gelisah, kasihilah Tuhan di dalam hidupmu dengan segenap hatimu. Dan engkau akan menerima janji yang diberikan Tuhan di dalam hidupmu. Janji Tuhan itu begitu sempurna. Janji Tuhan itu begitu murni. Janji Tuhan itu begitu indah. Dan janjinya tidak pernah akan meleset di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Itulah yang membuat Daniel berhasil mengatasi segala kegelisahan hidupnya, hatinya. Makanya jemaat GP, cari Tuhan. Engkau fokus cari Tuhan hari ini. Melalui setiap belajar firman Tuhan, doa, pujian, penyembahan, fokus cari Tuhan. Disitulah bukti kasih Tuhan akan ada di dalam hidupmu. Dan engkau akan dimenangkan dalam pergumulan itu. Dan yang ketiga, bagaimana Daniel? Sebentar lagi, tinggal 5 menit lagi waktunya.
Dan yang ketiga, bagaimana Daniel menghadapi kegelisahan hatinya untuk menghadapi masa yang datang dalam pergumulan? Daniel fokus mencurahkan hatinya pada Tuhan. Makanya Daniel setiap hari naik 3 kali ke loteng rumahnya. Untuk apa? Dia mencurahkan hatinya semuanya kepada Tuhan. Dia curhat melalui doanya kepada Tuhan. Jangan teman-teman curhat kepada tetangga, apalagi curhat kepada istri orang, curhat kepada suami orang. Jangan, saja kepada Tuhan. Saya kemarin diingatkan oleh satu lagu. Saya sebenarnya tidak begitu hobi mendengarkan lagu-lagu ini, tapi kemarin saya dengar ada lagu yang begini. Siapa yang tahu nanti boleh. Aku punya ragamu, tapi bukan hatimu. Tahu nggak siapa yang menyanyikan? Itu grup band Armada. Kita seperti itu. Kita tidak memiliki hati Tuhan. Kita tidak memiliki hati Bapa. Kita mau dua-duanya. Kita miliki raga daripada Tuhan. Engkau miliki juga hati Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita berhasil dari kegelisahan. Jangan seperti lagu itu. Aku punya ragamu, tapi bukan hatimu. Apa itu? Itu pembohongan itu namanya. Berarti itu adalah orang yang pendusta. Tapi kita sebagai anak Tuhan, mari curahkan hatimu kepada Tuhan. Boleh kita baca di dalam Daniel 9 ayat 3, di situ dia dikatakan, lalu aku menyerahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Bayangkan, kain kabung serta abu ini adalah tradisi di bangsa Israel. Kalau terjadi sesuatu pergumulan yang sangat berat, biasanya mereka akan duduk di atas abu dan mereka akan mempunyai kain kabung. Biasanya mulai dari binatang, ternak, apapun di situ tidak akan ada makan. Mereka akan puasa bersama-sama. Itu adalah tradisi daripada bangsa Israel. Ibu ajarkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan mencurahkan segala isi hati kita kepada hati Tuhan, supaya apa? Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah yang menghilangkan kegelisahan di dalam hidup. Itulah yang menghilangkan kekhawatiran. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah engkau curhat kepada orang-orang lain. Curhatlah dirimu kepada Tuhan. Berdoalah sungguh-sungguh. Bila penting engkau berpuasa sungguh-sungguh di dalam hidupmu. Itulah yang menghilangkan kegelisahan itu. Daniel berhasil menghilangkan kegelisahan karena dia mencurahkan segala isi hatinya melalui doa pujian dan penyembahannya kepada Tuhan. Dengan apa? Dicurahkan hanya kepada Bapa di surga. Dia mencurahkan hanya kepada Tuhan. Inilah yang harus kita pelajari. Kenapa Daniel menjadi orang yang luar biasa? Kenapa Daniel benar orang yang sangat dipakai oleh Tuhan? Karena dia mencurahkan isi hatinya hanya kepada Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita semua supaya mencurahkan. Dan yang terakhir, yang keempat, saya cepat aja, seharusnya masih agak panjang. Yang keempat, Daniel. Kenapa Daniel berhasil mengatasi kegelisahan hatinya dan pergumulannya? Karena Daniel fokus pada pengakuan dosanya kepada Tuhan. Daniel dia tahu dia orang yang berdosa. Daniel dia tahu dia orang yang banyak melakukan kesalahan. Tapi dia fokus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita baca di Daniel 9 ayat 4 dan 6, di situ dikatakan, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintahmu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak.
kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Daniel mengaku dosanya fokus kepada Tuhan. Banyak hal salah dikatakan, kami tidak taat kepada pemimpin kami tidak taat kepada para nabi-nabi yang telah memberitakan firman Tuhan atas nama-Mu. Kami tidak taat kepada pemimpin negeri. Kami tidak taat kepada bapak-bapak kami, kepada orang tua kami, dan kepada segenap penghuni negeri. Pentingnya kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Daniel lakukan itu semua. Dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dia sungguh-sungguh fokus dalam pengakuannya di dalam Tuhan bahwa dia adalah orang yang fasik, orang yang berdosa. Akhirnya Tuhan turun tangan atas hatinya, atas hidupnya, sehingga dia menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebab itu semua kita di tempat ini, jika hari ini saya tahu kegelisahan yang terjadi atas hidup kita, mungkin kita ini sekarang dalam pekerjaan ada ancaman bahaya, PHK, mungkin kita di dalam studi ada masalah, di dalam ekonomi apalagi saat ini banyak masalah, engkau khawatir, engkau gelisah, engkau takut. Tapi hari ini firman Tuhan ajarkan, engkau berhasil di saat engkau fokus pengakuan dosamu kepada Tuhan. Engkau berhasil di saat engkau mencari Tuhan. Engkau berhasil di saat engkau benar-benar mencurahkan hatimu kepada Tuhan. Engkau berhasil karena apa? Karena itu semua belajar kebenaran firman Tuhan. 4 hal inilah yang dilakukan Daniel. Akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan hal yang sama, kita sebagai jemaat GP, sekali lagi saya katakan, seberapa banyak pun kita, mari kita belajar seperti Daniel. Dia belajar firman Tuhan, dia belajar kitab suci, karena itu adalah kekuatan Allah. Dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Dia benar-benar senantiasa fokus mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Dan kita semua mari mengaku bahwa kita berdosa kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada siapapun itu. Mari kita mengaku senantiasa di hadapan Tuhan. Supaya itulah yang membuat kita menjadi Tuhanlah yang pembela kita. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Seharusnya masih agak panjang, tapi kita singkat aja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, yang membuat kami lebih indah di hadapan Engkau. Ajar kami seperti Daniel, yang senantiasa dengaran akan Engkau. Belajar kebenaran firman Tuhan. Fokus belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Fokus mencurahkan hatinya kepada Engkau. Fokus dia untuk mengaku dosa di hadapan Engkau. Ajar kami seperti dia Tuhan, sehingga kami memperoleh kemenangan yang dari sorga. Terima kasih buat pagi hari ini. Biarpun kami beribadah melalui Zoom, kami percaya Tuhan kami akan melindungi setiap kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.